ketemu lagi di program Bisa Bincang Santai bareng Amerta. Sekarang kita kedatangan narasumber nih, salah satu penulis buku Amerta yang nulis My Korean Notes Daily Korean Grammar. Sekarang mau langsung kenalan aja dulu yuk sama sobat Amerta. Oke, halo 친구들, 안녕하세요. Oke, halo, kenalin nama aku Nurbaiti Lega, biasa juga dipanggil Enji kalau dipanggil sama teman-teman yang belajar bahasa Korea gitu. Nah, kamu kan nulis buku Korea nih. Kamu tuh emang suka Korea gitu? Iya, jadi emang aku suka Korea, tapi justru sebelumnya itu aku nggak pernah kayak nonton-nonton atau dengerin sesuatu tentang Korea gitu. Ini jadi awalnya dulu diceritain ke teman-teman. Jadi ini cerita nih ya, awal pertama aku nyemplung di Koreaan gitu. Jadi awalnya pas pandemi di 2020 itu aku ingat banget di Maret ya. Nah, waktu itu kebetulan awal Covid berarti ya? Iya, awal banget Covid. Itu aku kelas 12. Udah mau UN gitu. Ternyata ada pengumuman libur 2 minggu gitu. Nah, terus ternyata liburnya berlanjut jadi 2 tahun. Nah, di situ iya, terus aku dapat kabar kalau katanya nggak jadi UN. Nah, terus di situ aku kan punya banyak waktu luang di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nah, emang pada dasarnya aku emang suka belajar bahasa kayak gitu. Terus coba cari-cari di YouTube tentang belajar bahasa Inggris atau bahasa lain. Nah, kebetulan banget di YouTube itu keluar belajar basic bahasa Korea. Terus tertarik? Iya, awalnya cuma iseng aja, cuma ngeklik aja, penasaran pengen tahu gitu. Siapa tahu buat nambah pengetahuan aja. Ternyata bahasa Korea itu simple. Seru dari basic tulisannya itu simple. Nah, terus dari situ belajar tulisannya malah lanjut lagi ke tata bahasa, ke percakapan sehari-hari kayak. Jadi awalnya tuh cuman karena iseng ya, YouTube jadinya jadi tertarik. Tapi ya belum sesingkat itu gitu. Itu awalnya belum masuk ke suka ke drama ataupun K-pop. Nah, karena belajar bahasa Korea terus mikir gimana ya caranya belajar bahasa Korea yang seru gitu, yang kayak kita tuh have fun, nggak kayak merasa beban belajar. Nah, terus coba-cobalah, awalnya justru kayak drama dulu, nonton drakor dulu, nonton pas itu tuh nonton ini terkenal banget, ada Descendant of the Sun, terus Crash Landing on You. Nah, semua orang nonton sih kayaknya iya, jadi nonton 2 itu, terus akhirnya ketagihan sama yang lain, akhirnya suka aktor-aktornya, artis-artisnya, kayak suka gitu. K-pop ya, lama-lama dari belajar bahasa tuh justru jadi suka K-pop. Betul. Nah, dari K-drama yang suka udah nonton terus gitu, awalnya belum ngelirik K-pop nih, terus gara-gara TikTok juga belajar kan banyak OST drama gitu, jadi kenal 1-2 penyanyi, terus tahulah BTS dan sebagainya, terus akhirnya nyemplung juga di per-K-popan gitu ceritanya. Keren dari iseng doang suka bahasa terus bisa jadi satu buku tuh keren banget loh. Berarti kamu belajar autodidaknya tuh dari YouTube atau dari mana lagi? Iya, jadi overall aku belajarnya semua memanfaatkan internet gitu, dari YouTube. Nggak cuma YouTube, ada website, terus juga kayak sosmed di Instagram, TikTok, itu banyak banget konten kreator yang bahas tentang bahasa Korea. Nah, sekarang di mana-mana Korea kayaknya terkenal banget ya. Iya, menjamur lagi. Lagi hype banget. Nah, itu justru kalau misalkan dari buku, malah aku dari awal belajar itu belum pernah pakai buku, karena memang metode belajar aku kayaknya paling cocok dari video-video YouTube atau baca artikel yang pendek-pendek kayak gitu. Nah, itu pertama dari memanfaatkan internet. Yang kedua, belajar otodidaknya itu belajar langsung sama native speaker, jadi sama orang Koreanya langsung. Jadi praktek gitu. Aku nyari-nyari teman lewat Instagram, lewat aplikasi namanya KakaoTalk, ataupun ada aplikasi yang random call itu kayak Ome TV dan lain-lain. Nah, aku nyari teman. Belajarnya dari situ juga? Jadi ngobrol sama orang Korea, terus coba nih tanya pronunciation-nya atau apa yang kurang, itu coba nanti dikasih tahu, atau sesuatu yang aku belum tahu aku tanyain langsung ke mereka. Jadi lebih cepet juga ya belajarnya ya kalau sama native speaker gitu. Betul. Sama satu lagi, ada satu lagi. boleh. Oke, satu lagi ya. Jadi tadi belajar dari internet, terus sama native Korean, dan satu lagi itu learning by doing. Jadi learning by doing itu aku praktekin juga tapi sambil belajar. Nah, kebetulan karena aku nggak ada teman belajar, aku coba bikin Instagram tentang sharing-sharing bahasa Korea. Jadi aku ngelola. Jadi aku ngelola aku jadi konten kreator juga, ngelola Instagram namanya ng.korea, nanti ditulis di sini ng.korea. Nah, itu isinya aku sharing tentang bahasa Korea dari potongan K-drama sama lagu-lagu K-pop juga. Nah, dari Instagram itu kan banyak yang nanya nih, DM atau komen yang masuk ke aku. Nah, ketika aku mau jawab DM mereka, itu aku juga cari dulu materinya. Nah, aku belajar hal baru lagi di situ. Jadi kalau cari materi tuh lewat mana? Dari YouTube juga, atau enggak dari website kayak gitu.
Nah jadi mungkin itu juga bisa dipakai. Jadi selain kita belajar sendiri, coba kita sharing ke orang lain kayak gitu, siapa tahu kita ilmunya nanti tambah lagi. Ngomong-ngomong, motivasi kamu bikin buku ini tuh apa sih awalnya? Motivasi ya, jadi nah kayak yang tadi aku ceritain gitu, banyak DM atau komen-komen yang masuk ke Instagram aku. Nah di situ juga banyak yang nanya kayak, Kak tolong jelasin dong materi yang tentang ini, kosakata ini artinya apa, cara pakainya kayak gimana. Nah daripada aku balesin satu-satu, aku kepikiran kayak kenapa nggak bikin konten aja, gitu ya? Pertanyaannya belum kayak kenapa nggak bikin konten dulu yang kayak apa ya, isinya tuh rangkuman materi biar bisa di share ke mereka kayak gitu. Jadi aku nggak perlu apa ya balesin satu-satu kayak gitu, semua udah tahu. Nah terus juga kebetulan sebelumnya aku kalau ini ya ini buku binder yang nemenin aku dari awal mula belajar bahasa Korea sampai sekarang. Nah di sini isinya adalah catatan rangkuman tentang materi Korea. Nah terus awalnya aku kepikiran selain feed kayak gitu juga bikin ebook dulu awalnya. Kayak pengen langsung buku kayak gini, cuman awalnya pengen ebook dulu kayak gitu. Nah dari ebook dulu kayak gitu dari situ. Nah tapi kebetulan banget aku dapat kayak ada tawaran magang kayak gitu. Aku coba apply magang dan di Amerta ini. Nah di situ ada kesempatan untuk bikin buku kayak gitu. Nah pas banget aku punya kayak bahan ebook tentang rangkuman bahasa Korea. Kenapa nggak dijadikan buku aja biar aksesnya lebih mudah. Kalau ebook kan lewat digital agak susah kan. Kalau buku fisik bentuknya lebih mudah gitu. Nah jadi itu dari situ pengen sharing ke teman-teman tentang rangkuman simple belajar bahasa Korea. Jadi dari buku setebal itu ya jadi gini ya. Nah iya, jadi itu dari buku yang buluk, boleh dibuka nggak? Dari buku yang catatannya buluk kayak gini terus glow up jadi buku kayak gini. Nah ini bagus banget loh. Covernya desain sendiri atau gimana nih? Ini sebenarnya referensi dari internet, ada yang mirip-mirip kayak gini terus agak dimodif sedikit desain sendiri gitu. Oh gitu. Terus tuh harapan kamu buat temen-temen yang baca buku kamu ini apa? Oke, kalau harapan yang pertama, karena basicnya aku juga belajar bahasa Korea otodidak sendiri. Nah aku pengen untuk teman-teman yang punya buku ini, untuk yang baca buku ini bisa terbantu untuk belajar bahasa Korea otodidak. Jadi kalau sumbernya dari internet itu kan banyak banget, terus penjelasannya panjang kali lebar kali tinggi kayak gitu lah ya. Nah di sini udah aku rangkumkan sesimpel mungkin dan juga dengan contoh-contoh yang dipakai sehari-hari, itu semoga bisa mempermudah belajar teman-teman yang pengen belajar otodidak. Itu yang pertama. Terus harapan lain, karena aku juga ngerasain belajar otodidak sendiri itu nggak enak, kayak kadang bosan, susah, nggak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Nah aku pengen dari buku ini mereka itu punya teman belajar gitu. Di sini aku sertain juga kontak aku, ada Instagram aku, Instagram pribadi sama Enji juga di sini ada. Nah mereka bisa kontak aku kapan aja. Jadi ketika kalau ngobrol-ngobrol bisa kontak langsung berarti ya? Bisa kontak langsung. Kalau ada yang dibingungin atau susah atau cuma mau sharing aja itu boleh banget berarti. Langsung kontak aku, itu sih. Iya, terus tuh ini dong, mau tau dong kesan-kesan yang bikin di Amerta Media buat kamu tuh kayak gimana? Oh itu Amerta Media nerbitin di situ luar biasa banget, karena tadi aku yang udah aku ceritain sebelumnya, aku kayak ada niatan gitu pengen bikin ebook kayak gitu. Nah selain itu juga sebenarnya mimpi aku dari kecil itu pengen suatu saat punya buku, nerbitin buku. Nah itu sebenarnya ada di wishlist aku, bucket list. Nah dengan adanya Amerta Media ini, bantuan Amerta Media, terus kesempatan yang dikasih bisa buat nerbitin buku ya itu terima kasih banget, udah apa ya bisa mewujudkan cita-cita kecil aku yang aku rasa mungkin kayaknya nggak mungkin, kayak nerbitin buku apa, nulis apa gitu, dan ternyata bisa nyentang wishlist itu gitu berkat kesempatan dari Amerta Media. Jadi benar-benar luar biasa banget kalau pesan-pesan. Iya, Ga, makasih banget lo udah mampir buat ngobrol-ngobrol di Amerta Media. Terus kalau mau dapetin buku ini belinya di mana nih? Oke, kalau mau dapetin buku My Korean Notes ini bisa langsung kepoin di sosial medianya Amerta Media, ada di Shopee-nya ada, atau enggak kalau mau kontak langsung aku di Instagram bisa di ng.korean, kalau enggak Nurbaiti Lega. Ya nanti di sini ya, di bawah. Nanti ada. Ya buat sobat Amerta yang mau nerbitin bukunya juga, nggak harus skripsi, tesis, dan disertasi, bisa langsung kirim naskahnya ke mediaamerta@gmail.com. Nanti kita semua yang proses langsung ya bisa gitu. Sobat Amerta, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan buat Ega makasih lagi ya sekali lagi mau mampir di podcast bisa.
Sampai ketemu minggu depan. Annyeong.